menjadi pertimbangan untuk kita mengambil keputusan. Yang pertama ada sumber daya fleksibel atau flexible resources. Apakah itu? Adalah sumber daya yang dapat dibeli seperlunya dengan mudah dan saat dibutuhkan. Contohnya, listrik yang digunakan sebagai pemanas untuk membuat selai merupakan sumber daya yang dapat diperoleh karena digunakan dan dibutuhkan. Jadi, cost variable bisa jadi sumber daya fleksibel. Sumber daya yang dibutuhkan sama dengan sumber daya yang ditawarkan. Jadi kita sekarang ngomongin keputusan taktis. Keputusan taktis itu kita ngomongin permintaan dan penawaran sumber daya. Kita harus fokus pada permintaan dan penawarannya. Kalau sumber daya fleksibel, permintaan sumber daya ini sesuai atau jumlahnya sama dengan penawaran. Kita contohnya cost variable, misalnya bahan baku kita butuhnya segini, listrik ini tadi contohnya, kita butuhnya sekian jam, maka permintaannya sekian jam, maka ditawarkan sekian jam sama, itu disebut fleksibel. Kalau sumber daya terikat dibeli sebelum digunakan, sehingga kemungkinan terdapat kapasitas yang menganggur yang akan mempengaruhi pengambilan keputusan taktis. Ada dua macam, yaitu jangka panjang dan jangka pendek. Untuk jangka pendek diperoleh sebelum penggunaan melalui kontrak implisit dan biasanya diperoleh dalam jumlah baku. Contohnya berkaitan dengan penggajian organisasi atau tenaga kerja yang dibayarkan per jam. Jadi sudah ada kontrak sebelumnya. Oleh karena itu sifatnya terikat. Kita tidak bisa menggunakan, misalnya kita hanya butuh atau permintaannya cuma sedikit, tapi sudah terlanjur kontrak, sudah terlanjur terikat penawarannya, maka biasanya kelebihan seperti itu. Pekerja ini digaji 1 hari selama 10 jam, padahal permintaan untuk memproduksi hanya 8 jam. Ya kan, berarti kelebihan 2 jam penawaran untuk memproduksi, seperti itu. Itu kalau sumber daya terikat. Kemudian ada ini ada contohnya PT Arumsari. Silakan teman-teman buka 5.9. Dia mempunyai kapasitas produksi 2000 per jam. Kos kapasitas adalah 25.000. Kapasitas normal beroperasi adalah 9.000. Hal ini berarti terdapat 10.000 jam kapasitas menganggur. Seperti yang saya jelaskan tadi, kontraknya atau kemampuannya sebenarnya si insinyur ini bisa bekerja 10.000 jam, tapi sama perusahaan dia hanya bekerja selama 9.000 jam. Oleh karena itu ada kapasitas menganggur selama 1.000 jam, seperti itu. Kemudian ada perubahan pengeluaran sumber daya, bisa terjadi dengan cara yang pertama, permintaan sumber daya melebihi penawaran, atau permintaan sumber daya turun secara permanen dan penawaran melebihi permintaan, sehingga kapasitas aktivitas akan berkurang. Seperti itu. Thank you. Oke. Oke. Yang ketiga adalah kos tetap dan kos depresiasi. Sebelumnya silakan teman-teman lihat
tabel 5.1 mengenai model penggunaan sumber daya dan penilaian relevansi. Kalau sumber daya fleksibel, penawaran itu sama dengan permintaan. Jadi saya butuhnya sekian jam misalnya, itu sumber dayanya juga tersedia sekian jam. Jika permintaan berubah, maka dia adalah relevan. Kalau tidak berubah atau tetap, maka tidak relevan. Oke. Kemudian ada diperoleh di muka yang jangka pendek. Jika penawaran dikurangi permintaan atau penawaran lebih besar daripada permintaan, maka terjadi kapasitas menganggur. Peningkatan penawaran lebih kecil daripada kapasitas menganggur, maka tidak relevan karena memang penawarannya lebih besar. Tapi kalau sebentar. Oke. Peningkatan penawaran lebih kecil daripada kapasitas menganggur, maka hal ini tidak relevan. Tapi jika peningkatan penawaran lebih besar daripada kapasitas menganggur, maka relevan. Jika penurunan permintaan secara permanen, kapasitas berkurang, maka relevan, sedangkan kapasitas tidak berubah, tidak relevan. Oke. Ini berkaitan, kalau relevan tidak relevan tadi berkaitan dengan pengambilan keputusan. Jadi kalau biayanya berbeda antara alternatif satu dan alternatif lain, tadi kan kita sebut sebagai cost diferensiasi atau cost relevan. Ini maksudnya ada di sini. Jadi kalau permintaan sama dengan penawaran, tapi kalau permintaan berubah, berarti kan ada perbedaan antara permintaan dan penawaran. Oleh karena itu dia relevan, dia diferensial, dia cost diferensiasi, seperti itu. Ini juga sama dengan diperoleh di muka, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Oke. Sekarang untuk cost tetap dan cost depresiasi. Cost depresiasi merupakan committed cost, yaitu alokasi dari kos pembelian terhadap umur ekonomis yang dimiliki oleh sebuah aktiva, sehingga kos ini tidak relevan. Committed cost yang terikat itu bukan kos relevan, karena dia tidak mempengaruhi kita dalam mengambil keputusan dari berbagai alternatif. Oke. Depresiasi mempunyai nilai yang positif sebagai beban dan akan mengurangi pendapatan yang dikenakan pajak. Ini sudah ada di sebelum-sebelumnya. Jadi diingat bahwa kos depresiasi adalah kos tetap yang bukan kos relevan. Tidak untuk kita gunakan mengambil keputusan dari berbagai alternatif. Itu kos depresiasi. Kemudian ada informasi relevan lainnya, yaitu kos kesempatan, opportunity cost. Ini seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ada salah satu yang dikorbankan. Oleh karena itu kita tidak bisa mendapatkan pendapatan dari salah satu alternatif. Itu cost yang dikorbankan atau opportunity cost. Oke. Ini tabel 51 kita sudah bahas.